Halo guys, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Kali ini aku akan kembali membahas seputar film Sri Asih. Tapi sebelum itu, aku mau mengucapkan selamat lebaran buat kalian semua. Mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan ya. Jadi buat yang belum tahu, Sri Asih ini adalah film superhero Indonesia yang akan rilis tahun depan. Jadi ini adalah film dari Bumi Langit Cinematic Universe, universe film tentang para superhero Indonesia yang diangkat dari komik-komik terbitan Bumi Langit. Nah, untuk daftar film dan para karakternya, kalian bisa klik video di atas sini. Nah, di komik barunya diceritakan kalau Sri Asih ini berasal dari sebuah kerajaan purba yang bernama Kerajaan Rawaya. Nah, kerajaan ini ada di zaman prasejarah, 5.000 tahun sebelum Masehi. Kerajaan ini berisi para wanita yang terkenal akan kekuatan spiritualnya. Ya, jadi Rawaya ini berpusat pada kekuatan-kekuatan spiritual dan kekuatan-kekuatan gaib. Nah, suatu saat terjadi sebuah banjir besar yang membuat kerajaan ini akhirnya hancur lebur kan. Nah, diceritakan hanya satu orang yang selamat, yaitu pemimpin kerajaan ini yang selamat. Nah, dia ini adalah Dewi Asih. Dewi Asih kemudian menggunakan kekuatannya untuk melindungi wilayah di sekitar kerajaannya yang akhirnya berubah menjadi Nusantara, yang akhirnya berubah menjadi Indonesia kan. Nah, Dewi Asih lalu akhirnya menitis, dia selalu menitis kepada seorang wanita yang dianggapnya pantas untuk mewarisi kekuatannya. Nah, titisan dari Dewi Asih inilah yang nantinya akan menjadi superhero wanita bernama Sri Asih. Nah, akhir-akhir ini beredar rumor yang lumayan kencang kalau Dewi Api dan Siti Gahara akan muncul juga di film Sri Asih. Ada juga yang sempat menanyakan langsung ke Mbak Opi Avianto selaku sutradaranya kan. Tapi Mbak Opi Avianto ya hanya menjawab dengan emoji seperti ini. Emojinya cukup mencurigakan sih kalau aku bilang. Sebenarnya sih rumor soal Dewi Api ini sudah muncul sejak kode film Sri Asih itu kan, kode emoji itu kan. Di sini kita bisa lihat ada, bisa dibilang jelas sekali sih kalau petunjuknya mengarah ke Dewi Api. Tapi awalnya aku begini loh, awalnya aku kepikiran, jujur aku kepikiran Dewi Api langsung. Tapi aku mikir begini, rasanya terlalu mudah. Karena di komiknya ini Sri Asih dan Dewi Api ini sama sekali tidak berhubungan kan, jauh banget kan. Jadi kalau tiba-tiba ngubungin mereka itu kayak, sorry to say ya, aku ngerasa kayak orang yang nggak tahu apa-apa tentang Bumi Langit dan hanya karena itu Api lalu mikir oh Dewi Api karena berdasarkan pengumuman yang diumumkan kemarin kalau Dian Sastrowardoyo akan menjadi Dewi Api. Jadi dihubung-hubungin aja. Soalnya ya Sri Asih sama Dewi Api ini memang nggak ada hubungannya sama sekali di komik kan. Jadi aku mikir oh kayaknya ini nggak mengarah ke situ sih. Tapi setelah ada rumor seperti itu, akhirnya ya kayaknya aku harus bahas juga sih. Jadi buat yang belum tahu ya, Dewi Api dan Siti Gahara ini yang dirumorkan ini, mereka berdua ini adalah karakter di komik terbitan Bumi Langit. Dewi Api ini adalah penyihir jahat, dia ini musuh ya, yang tinggal di Gunung Mahameru. Dia ini sebenarnya kalau di komik ini dia musuhnya Nusantara, bukan musuhnya Sri Asih, sama sekali nggak ada hubungannya sama Sri Asih. Lalu Siti Gahara adalah jin perempuan, dia jagoan jin perempuan yang punya ilmu sihir yang hebat. Nah terus mereka berdua ini hubungannya apa dong dengan Sri Asih? Jadi seperti yang kita tahu ya, kisah di komik ini bisa saja berbeda dengan di filmnya kan. Nah kisah di film yang terbaru ini terlihat sekali kalau ini mengambil inspirasi dari komik-komik Bumi Langit terbitan yang baru. Nah sementara itu Dewi Api dan Siti Gahara belum masuk terbitan-terbitan di komik yang baru. Mereka dua karakter ini sama sekali belum muncul. Jadi bisa saja kisah dua karakter ini sangat berbeda di komik barunya kan. Oke langsung aja ke teoriku ya. Jadi menurutku Dewi Api dan Siti Gahara, mereka berdua juga merupakan wanita dari kerajaan Rawaya sama seperti Sri Asih. Jadi gini, memang diceritakan kalau kerajaan Rawaya ini hancur lebur dari banjir besar dan semua penghuninya tidak ada yang selamat kecuali satu orang, yaitu Dewi Asih yang akhirnya menitis menjadi Sri Asih kan. Tapi bagaimana kalau di cerita baru, di komik barunya nanti, Dewi Api dan Siti Gahara diceritakan berasal dari sana, lalu mereka pergi meninggalkan kerajaan Rawaya jauh sebelum banjir besar itu terjadi. Jadi di komik klasiknya diceritakan kalau Dewi Api ini berbuat jahat, lalu akhirnya dia dikurung di Gunung Mahameru, disegel di situ. Nah sementara itu Siti Gahara terkurung di dalam botol wasiat kan. Bisa aja seseorang mengurung mereka jauh sebelum banjir besar itu menenggelamkan kerajaan Rawaya. By the way, teori ini adalah hasil diskusiku dengan Ihsan. Dia ini adalah penulis dari novel Devina. Novelnya keren banget loh guys. Anyway, Ihsan berteori kalau Dewi Api mungkin melakukan sebuah kejahatan. Karena itulah dia diusir dari kerajaan Rawaya dan akhirnya dikurung di Gunung Mahameru. Sementara itu, hal serupa mungkin juga terjadi pada Siti Gahara yang akhirnya membuat dia dikurung di dalam botol wasiat. Nah, karena kerajaan Rawaya ini akhirnya sudah hancur kan,
segel yang mengurung mereka juga pasti melemah. Jadi botol wasiat yang mengurung si Tiga Hara pada akhirnya dibuka oleh seseorang. Si Tiga Hara bebas dan orang itu menganggap si Tiga Hara sebagai jin. Lalu segel yang mengurung Dewi Api sudah pasti juga akan terbuka dan membuat dia bebas dari kurungannya di Gunung Mahameru. Teori ini bagiku cukup masuk akal, apalagi kalau mengingat Sri Asih, si Tiga Hara, dan Dewi Api. Mereka bertiga ini kekuatannya sama-sama berasal dari sihir kan? Dan juga kerajaan Rawaya ini berpusat pada para wanita yang ahli sihir. Terlebih lagi si Tiga Hara juga sudah mengalami perubahan desain kostum. Saat ini kostumnya ini memiliki desain yang sangat mirip dengan Sri Asih. Jauh sekali desainnya dengan yang dulu. Desain terdahulunya itu sama sekali tidak mirip dengan Sri Asih loh. Jadi kalau rumor ini benar, kalau Dewi Api dan si Tiga Hara memang ada di film Sri Asih, kemungkinan besar ya film Sri Asih nanti akan menjadi pertempuran besar bagi para wanita Rawaya. Dewi Api akan menjadi musuh utama yang akan head to head dengan Sri Asih, dan si Tiga Hara akan muncul untuk membantu Sri Asih. By the way, kalau teori soal wanita Rawaya ini benar, berarti juga ada kemungkinan untuk memunculkan Nani Wijaya, Rengganis, dan Alana secara bersamaan, dan akhirnya membuat mereka sebagai titisan dari para wanita Rawaya yang berbeda. Lalu, kalau teori soal wanita Rawaya ini benar, ini bisa jadi pintu untuk munculnya jagoan wanita ciptaan era Kosasih yang lain, seperti Sri Dewi dan Sri Marsi.